Alam semesta ini hubungannya dengan sembahan yang dijual oleh saudara-saudara kita Kristen kepada orang-orang Islam yang awam dengan berbagai macam cara sehingga Islam yang awam ini bisa terperdaya. Pencipta alam semesta ini di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Di beberapa ayat lainnya juga Allah menyatakan kalau dirinya itu maha besar. Sementara manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi manusia ini wahulikal insanu, ya, kata Allah bahwa manusia dicipta dalam keadaan musik. Di mana ini ya? Musik. Jadi Allah menciptakan manusia termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Yesus itu dalam keadaan lemah. Jadi kalau berbicara mengenai manusia, berarti siapapun yang manusia, apapun dia, dari suku manapun, dari bangsa apapun, dari aspek manapun yang namanya manusia, maka dia tercipta dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu da'ifan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Sedangkan Allah sendiri adalah hakikat yang tak serupa dengan apapun. Nah, ini yang tidak dimiliki kemudian oleh saudara-saudara di luar Islam. Untuk memahami konsep ketuhanan itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena titik mula daripada konsep ketuhanan mereka itu hanya sebatas dogma, sehingga yang disebut dogma ini adalah penjara kepercayaan. Siapapun yang masuk ke sana maka dia akan terpenjara dengan kepercayaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi, sesungguhnya Allah maha besar. Nah, sedangkan sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu adalah sembahan yang kecil, imut, sangat imut. Al-Quranul Karim menyatakan tentang Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kesamaan konsep ini terkait dengan pencipta diajarkan kemudian oleh Nabi kecil bagi Yahudi, ya teman-teman, yaitu Nabi Yeremia di dalam kitabnya Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yehova, ya. Artinya Yahuwahu, yang membuat kemudian beberapa orang meradang. Di situ diterangkan bahwasanya Yehova Yahuwahu, bahwa Tuhan itu maha besar. Maha besar itu artinya ketika merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Ata besar dalam arti kata gadon dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah itu maha besar, Allah itu maha perkasa, dan namamu besar oleh keperkasaan. Ini seirama dengan apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim yang tadi kita bacakan. Bahwasanya innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, kemudian Allah yang maha tinggi atau Yahuwahu atau Yodhefafi yang maha tinggi ini itu tidak serupa atau tidak sama atau tidak segambar dengan makhluknya. Bahkan di dalam 2 Samuel 7:22 juga diterangkan, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Makanya orang-orang Yahudi itu, sahabat-sahabat, tidak mau menyembah anak Maria, karena anak Maria itu bukan Tuhan. Anak Maria itu bukan Yahuwahu, anak Maria itu bukan pencipta, anak Maria itu hanyalah ciptaan Yahuwahu. Jadi
sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya ini tugas kita kemudian untuk menguatkan akidah umat Islam agar tidak tertipu dengan penjual Tuhan yang dari Eropa yang mengajarkan bahwa seorang manusia lahir sebagai Tuhan atau sebagai sembahan atau sebagai objek ibadah yang mereka kemudian terima dan mereka ajarkan kepada umat Islam. Ingat, sasaran Kristen dalam hal ini misionaris itu adalah umat Islam untuk dimurtadkan. Mereka selalu mimpi, mereka selalu punya misi, tujuan, angan-angan, cita-cita untuk memurtadkan separuh dari umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan lebih. Ya, untuk itu sekali lagi saya katakan, setiap kita buka komal, kita harus menguatkan akidah generasi kita agar tidak tertipu oleh penipu. Saya kira begitu, sahabat. Mungkin ada tamu yang ingin menambahkan atau ingin berdiskusi tentang hal ini. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Ush, agak kareba tuh. ada di bawah ini loh. Penjuma jangan takut murtad. Kalau ngomong nggak dipikir apa dulu orang ngomong. Dia nggak ngerti Pak. Pengertian murtad sama mualaf apa sih Pak? Kayaknya dia nggak ngerti deh, asal ngerti gitu loh. Enggak, Kristen itu kan latah, selalu merampas istilah-istilah, selalu merampas jemaat, selalu merampas umat, selalu merampas hartanya orang. Itu kan dari dulu kayak gitu ya kan. Sehingga memang sudah diajarkan gitu. Mengambil kitabnya orang Yahudi, habis itu ngambil kitabnya apa istilah-istilah di Islam. Ya, cocoklah yang dikatakan wanita yang bertemu dengan Yesus, wanita Samaria. Benar Tuhan, tapi bukankah budak, bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dia. Jadi mereka itu suka mungut-mungut, remah-remah, Bang Andi. Itu sudah tabiat mereka dari sana. Jadi kata murtad, kata mu'allaf, itu diambil semuanya. Karena mereka ini pemungut remah-remah. Tapi disalahgunakan, nggak paham dia. Ya, itu dia. Disalahgunakan memang. Nah, padahal kalau mau dilihat siapa sih sebenarnya pengikut Yesus itu? Islam atau Kristen? Kalau kita kaji mendalam, pengikut Yesus itu, pengikut Isa ya, Yesus itu kan nanti dibentuk belakangan. Yang datang ke tengah Bani Israel itu kan Isa, bukan Yesus. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh Roma. Dalam hal ini mereka menerima surat-surat yang dikanon, ya, lalu menjadikan orang Ibrani tadi menjadi orang Yunani, maka disebutlah Yesus. Sebenarnya Islam itu lebih boleh dikatakan sebagai pengikut karena hanya Islam yang memiliki kitab suci yang memuliakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa kemudian Islam itu dikatakan lebih pengikut daripada orang-orang Kristen? Karena indikasi daripada roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu di dalam Yohanes 16 nomor 14 itu adalah memuliakan Yesus. Nah, sedangkan di Islam poin-poin memuliakan itu sangat jelas sekali. Namanya tidak mau disebut dengan sebutan Yesus dalam Al-Quran karena itu adalah nama orang Yunani. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah orang Ibrani, maka harus didudukkan namanya pada porsi yang sebenarnya, bukan dibuat palsu nama beliau. Sehingga ketika Nabi Isa ditegakkan, ajaran Nabi Isa ditegakkan, maka muncul keadaan di mana Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk memahami bahwa pencipta alam semesta itu maha besar, bukan maha imut. Itu dia Bang Handi. Silakan.
Ya, sebelum lanjut kita sambit dulu. Sambit lagi kebiasaan nih, Congor nih sambit orang nih. Itu siapa? Tuan Guru dengan Lord dengan Bang Jai. Silakan. Assalamualaikum, hadir Medan Bang, izin ya Bang, ikut Bang. Ada Ya. mau disampaikan Bang? Silakan, Sampaikan Bang, aja dulu, baru ke bawah dulu Bang. Biar ada tempat buat yang Kristen. Oh iya Bang, oke, terima kasih. Saya pingin mendengar gini dari Bang Juma kan yang lebih banyak ini. Kira-kira kalau kita mau buka-bukaan ini sama orang oten-oten ini, seberapa banyak sih andil orang itu untuk di Indonesia ini? Kok kadang-kadang sepertinya mereka merasa sudah berjasa kali gitu ketimbang dengan yang umat kita yang mayoritas ini. Kadang-kadang mereka seolah-olah hak mereka kita rampas apa segala macam. Sementara kalau kita kan berpikir bahwa jasa-jasanya kita Muslim ini kan luar biasa dalam perjuangan sejarah segala macam gitu. Paling tidak bisa juga dibuka mata mereka apa sih yang dulu dalam kemerdekaan, dalam perjuangan segala macam yang bisa mereka tunjukkan gitu, sehingga mereka seolah-olah mau ambil hak seberapa gitu, seperti itu Bang. Terima kasih ya Bang. Ya, makasih Tuan Guru. Jadi sejarah menorehkan kemudian pejuang itu 99% ya dari kalangan Islam. Meskipun bukan 100%, karena di antaranya juga masih ada non-muslim yang ikut berjuang. Akan tetapi 100% penjajah itu bukan Islam. Memang betul yang memperjuangkan kemerdekaan bukan 100% Islam, tapi 100% penjajah itu bukan Islam. Nah, terkait dengan keadaan di negara kita ini, ya tentu umat Islam jauh lebih berjasa daripada umat yang lain. Secara umat Islam mayoritas kan gitu ya. Umat Islam itu lebih banyak, maka yang lebih berjasa tentu umat Islam. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, namun keikutsertaan warga negara yang bukan Islam juga ya itu ada, tapi nggak seberapa. Ini aspek kemanusiaan. Kalau aspek kemanusiaan, semua warga negara Republik Indonesia itu memiliki andil di dalam berjuang dan mengisi kemerdekaan. Tapi kalau dari aspek keyakinan, berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, ya saya rasa kita sangat sulit menemukan apa yang bisa diambil dari kitabnya orang Kristen ini atau kitabnya umat non-Muslim ini untuk negara ini, itu belum kita temukan sampai hari ini. Misalnya di dalamnya ada sesuatu yang ya mungkin bisa untuk negara, tapi saya pribadi belum pernah menemukan apa itu. Kalau dibilang kasih, semua agama mengajarkan kasih. Bahkan Islam itu rahmat, bukan lagi kasih. Rahmat itu kan kita tahu, rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi Islam ini mengajarkan rahmatan lil alamin, artinya kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi bukan hanya kepada sekelompok kecil, tapi seluruh alam. Jadi seperti itu Bang. Kalau berdasarkan kewarganegaraan, alhamdulillah semua kita apapun agamanya itu sudah menjalankan amanat Undang-Undang Pancasila untuk menjadi warga negara yang baik, mengisi kemerdekaan ini dengan baik, terlepas dari keyakinan. Tapi kalau Islam, ya Islam memberikan kontribusi besar terhadap bangsa ini, penduduknya atau masyarakatnya atau umatnya juga, umat Islamnya juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa ini. Tapi kalau yang sebelah, manusianya memberikan kontribusi juga kepada bangsa ini, tapi ya kalau aspek keagamaan itu belum kita lihat, belum ada. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bang Juma pencerahannya. Iya, sama-sama Bang. Saudara Lor dari Oke, tadi baik. Kita nyimak. sapa dulu ya. Bang Lor, ini yang disuruh Cebi tadi naik ya. Selamat malam. Silakan dibuka mic ya. Halo.
Bang Lor. Oi, Bang Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Handi, dan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahan juga dia enggak buka mulut. Abangnya kan nama aku kan, abang nyari-nyari aku kan, tahu aku. Tahu aja. Iya, tahu aku abangnya. Manalah si blokir ini, sombong kali, pasti gitu. Betul. Bang nyari aku ngapain, Bang? Sejak besok saya cari. Benda blokir, udah laku skincare-nya. Kalau 2 hari saya nggak mendengar suaranya blokir permanen itu, kencing saya nggak lancar loh. Emang Benda blokir, aku nanya langsung di mute sama dia. emangnya konten. Bukan, skincare yang kemarin udah laku semua. Udah habis. Alhamdulillah. Fee-nya dikasih dong. Minta gitu dong. Satu. Perasaan yang punya produk abang, seharusnya aku yang minta lah, Bang. Mana ini modalin lagi tuh. Iya, maksudku kalau ada laku itu dihitung berapa pieces yang laku, nanti dikirim ininya, fee-nya gitu. Lumayan kan 500 rupiah satu pieces. Ya Ya, kan? 500 ya Bangnya, iya. Lumayan itu ya Bang ya. Oke lah gitu ya. Lumayan lah daripada lumayan. 15K kan hebat itu, hebat kali itu. Halo Lor, jangan molor Lor. Silakan keluarkan congornya Lor. Kalau congor dikeluarin namanya monyong, suara dikeluarkan. Awasnya mah kadang-kadang. Turunin aja si Lor lah kalau nggak ngomong lah. Iya, sengaja dia mau jadi berhala. Iya. Next, ada cappuccino. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Cappuccino, silakan dibuka mic-nya. Suara saya pecah ya? Enggak, bagus. Bagus. Oh iya. Wih, udah masuk guruku. Aduh, guruku udah masuk. Pada juga ini sudah 6 hari 7 jam itu baru nongol loh. 6 hari 7 jam baru nongol gitu. kan bikin emosi kalau dia buka kamera kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak enak body dia gitu. Oh gitu. Iya. Makan ini ahi, makan bawang merah 1 kilo. Barangan. Bawang merah di blender, habis itu ditelan 1 kilo. Minum air hangat. Abangnya praktekin dulu Bang. Abang dulu yang praktekin. Insyaallah. Coba Bang. Saya kan sehat. Bukannya bawang merah ditaruh dari belakang jadi biar kelihatan panas. Tapi ini loh fenomena ada berkembang ini Bang Juma. Ini kenapa ini serangan luar dalam ini? Iya. Gitu ya, serangan luar dalam. Iya Bang Handi. Itu. Oh, dia agak berisik Pak. Serangan luar dalam terkhusus kepada Zulkifli Mabas. Iya. Gimana menanggapi itu? Iya, biarkan aja Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Bang Handi kalau orang itu mau menyerang kita, nggak masalah pun. Paling tidak netizen bertanya apa sih yang dia sudah buat untuk umat ini kan gitu ya. Sementara kita alhamdulillah tadi sebenarnya ada yang syahadat pukul 8, tapi karena dia dikurung oleh orang tuanya di kamar, insya Allah besok kalau tidak ada halangan, kalau dia nggak disandra lagi, beliau akan hadir di sini untuk bersyahadat bersama dengan kita. Artinya kita membuktikan bahwa kebersamaan Zulkifli Mabas bersama netizen melahirkan kondisi di mana ada yang ya jatuh cinta terhadap Islam. Artinya keberadaan kita di sini itu kan bukan untuk dikenal, tapi untuk dikenang.
Cukuplah kita terkenalnya itu di langit, nggak usah terkenal di bumi kan gitu. Tujuan kita itu bukan Bilangin bang, kalau halangan pakai softtek bang. Nah, jadi kita itu Bang Handi tujuannya hadir di sini, saya dan juga Akhi Sugi Bibel Berjalan dari sejak dulu itu tujuannya bukan untuk cari pamor, bukan untuk cari nama, bukan untuk cari nafkah di sini, tetapi semata-mata karena giroh kita, semangat kita untuk membawa panci Islam. Tidak semua orang yang ikut berperang dalam medan tempur itu adalah orang yang benar-benar memahami secara kafah tentang Islam. Ada juga yang modal semangat, ada juga yang hanya modal usia, ada juga hanya modal harta, banyak hal. Nah, Islam yang baik itu adalah Islam yang seperti yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah As-Saf. Ini yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang pertama. Allah sangat membenci ya orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakannya. Sebaliknya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Jadi berperang itu tidak perlu sempurna. Berperang itu tidak perlu kemudian harus benar-benar secara keseluruhan Islam itu kita harus pahami. Kaidah-kaidah mendetail dari seluruh disiplin ilmu itu kita kuasai dulu baru ikut berperang. Kita sudah telat. Sudah berapa banyak korban menjadi murtad dikarenakan antar Islam sendiri yang saling sikut kiri kanan. Berapa banyak kemudian orang sudah meninggalkan dan kehilangan akidah dikarenakan umat Islam itu tak peduli untuk menjaga akidah umat. Sudah berapa banyak ibu yang kehilangan anaknya karena murtad. Sudah berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena murtad. Tapi Islam hanya sibuk di masjid, hanya sibuk di kampus-kampus. Lalu siapa yang akan mengambil andil untuk menjaga akidah umat Islam sebagai garda terdepan? Kalau kita menunggu orang yang sempurna, kalau kita menunggu kemudian orang yang ilmunya mumpuni, menunggu orang itu lulusan Kairo, menunggu orang itu lulusan Mesir, menunggu orang itu lulusan Madinah, lulusan Mekah dan seterusnya, mahir bahasa Arab, paham nahwu Arab dan seterusnya, baru ikut berjuang. Lalu kapan dan siapa? Toh mereka yang protes juga tak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa WA minta uang. Bang Suma, aku lagi sakit, aku lagi rumah sakit, aku nggak dinas ini, udah butuh duit, udah berapa hari nggak masuk kantor, anak-anak ponakan Bang Suma kemudian lapar, bantu aku. Hanya itunya, kan hanya itu. Yang ente bisa kan hanya itu, cari nomornya Bang Suma, habis itu minta duit. Iya kan? Habis itu ketika kemudian orang berjuang dengan keterbatasan ilmu, terseok-seok siang dan malam kemudian memperjuangkan akidah ini, sibuk malah mencari kekurangan. Apa itu? Tidak perlu kemudian. Beda cerita kalau Bang Suma berceramah, beda cerita kalau Bang Suma kajian, beda cerita kalau Bang Suma khutbah di masjid. Ada yang keliru, pantas ente publikasikan, keliru Ustadz itu. Beda cerita kalau saya ceramah kayak Ustadz Dasat Latif, atau kayak AA Game, atau kayak UAS, atau kayak Felix. Beda cerita kalau saya mengajarkan sesuatu dan di situ ada kehilapan, ada kesalahan, boleh kemudian Anda sanggah, Anda kemudian kritisin, Anda publikasikan dan seterusnya. Ini medannya beda, Cak Ayu. Gak semua orang bisa kemudian untuk datang dan tampil di sini, gak semua. Jadi kalau ditunggu kesempurnaan ilmu baru bisa tampil. Nah, yang mengkritik ini kan sudah merasa sempurna. Terus kenapa nggak tampil? Mereka yang mengkritiki ini kan
Katanya sudah bisa Ibrani, sudah bisa bahasa Aramaik, sudah bisa bahasa Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, bahasa semut, bahasa hujan, bahasa langit, bahasa kodok. Terus kenapa tidak tampil? Hah? Kemana kalian? Jadi mungkin saja ilmunya ada sama ente Pade, tapi auranya nggak kalian punya. Gampang, kunci pintu dari dalam, ambil pisau, gorok leher, selesai perkara kan? Daripada saban hari hanya sakit hati, iri hati, dengki, hasad, husud, mengajak orang lain untuk membenci dan seterusnya, merasa lebih benar dan seterusnya. Ente salah, Bung. Ya, salah server Anda itu. Ini dunia apologet, dunia perang, tidak butuh kesempurnaan untuk ikut perang. Beda dengan ceramah. Makanya saya mengatakan saya ini bukan ustaz. Saya ini cuman apologet. Kalau ada kehilapan, ada kekurangan, itu harus dimaklumi. Karena ini dunia debat. Dalam debat itu yang kita butuhkan adalah spontanitas. Bagaimana loncatan berpikir kita itu main. Bagaimana jiwa dan pikiran kita itu menjadi besar saat kita berdiskusi. Itu yang Anda harus pahami. Jadi jangan menilai para apologet ini dengan ustadz. Karena ustadz itu kerjanya konsentrasinya kepada umat. Sementara kami para apologet itu bukan begitu. Kami saling membelakangi ustadz. Ustadz menghadap ke umat, kami menghadap ke kafirun. Jadi ustadz ini saling membelakangi dengan para apologet. Ustadznya menghadap ke umat, apologetnya menghadap ke kaum kufar. Jangan Anda balik. Jangan Anda nilai kami ini ustadz. Jangan Anda nilai kami ini adalah seorang yang mumpuni dalam hal Al-Quran. Ya, karena lawan kita ini adalah lawan yang tidak mampu Al-Quran. Mereka hanya bisa terjemahan. Jangan Anda menilainya seakan-akan kami ini ustadz. Keliru itu. Salah itu. Sekali lagi saya katakan, penggambarannya antara apologet dengan para ustadz, dengan para ulama adalah kita saling membelakangi untuk berjuang. Para ulama, para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai itu menghadap ke umat. Umat digodok, dibentuk umat ini sedemikian rupa. Sedangkan kami para apologet ini bukan menghadap ke umat. Para apologet ini menghadap ke kaum kufar, menghadap ke para misionaris, kepada orang-orang yang ingin memurtadkan, yang melemahkan akidah Islam. Itu loh yang Anda harus pahami. Jadi Anda sibuk sendiri, itu saya sedih. Bukan saya marah, saya sedih. Karena Anda tidak memahami tentang ruang lingkup dakwah. Anda tidak mengerti tentang pemahaman loncatan berpikir. Anda tidak paham strategi perang. Celakanya itu di situ. Celakanya itu di situ. Karena begitu kita live Anda tongkrongin. Wah, di mana dia bisa kepleset. Itu sudah tidak benar itu. Itu sudah penyakit hati. Itu udah penyakit hati tuh. Gak boleh kayak gitu sebenarnya. Tapi ya Anda lebih tahu, Anda lebih paham ilmu, Anda lebih ngerti tentang ilmu. Ya saya cuma sarankan aja, apa yang ente mau, menghentikan Bang Suma gitu. Itu tujuannya. Ya kalau menghentikan Bang Suma tujuan ente, lalu apa bedanya dengan orang-orang kafir? Kalau menghentikan para apologet ini kemudian untuk aksi, apa bedanya kalian dengan misionaris? Jadi tolonglah direnungkan. Gunakan pakaian di badan sendiri. Jangan menggunakan pakaian orang di badan kita, atau sebaliknya pakaian kita inginkan supaya orang lain make.
Silakan dengan dakwah saudara, silakan dengan visi misi saudara, silakan dengan materi yang Anda punya, dan silakan aktualisasikan keilmuan yang Anda punya. Insya Allah kalau niatnya lurus, Anda akan hidup dengan ilmu itu. Tapi kalau niatnya bengkok, ilmu itu yang akan mematikan Anda. Sederhana saja itu ya. Tidak butuh sempurna ilmu untuk kita berjuang. Tidak butuh. Meski kita butuh ilmunya cuma sedikit, tapi kita niatnya kemudian girahnya itu luar biasa. Dan perlu Anda tahu, jangan Anda pikir kami tidak belajar. Kami belajar, khususnya saya belajar. Kitab-kitab saya banyak, saya belajar. Dan terkait dengan ada sentilan-sentilan tentang ya huwa hu. Bukankah di dalam Al-Quran huwa itu merujuk kepada Allah? Bukankah hu itu juga merujuk kepada Allah? Nah, cakupannya kemudian kemungkinan Anda memikirkan bahwasanya saya menyamakan Nabi Yesus dengan Allah. Itu landasan pikirannya itu anak TK aja paham loh. Anak TK aja paham itu. Atau jangan-jangan Bahandi orang-orang kayak gini itu sudah ini bukan di hatinya lagi tapi di otaknya sudah yang kena. Saya curiga itu. Bukan cuma kalbu yang hitam tapi otak sudah mulai terserang juga otak. Sampai narasi-narasi yang sederhana seperti itu yang bisa dipahami orang awam sekalipun itu menjadi penyakit buat dia. Saya kira begitu ya. Jadi Sarap ya Bang. jadi Bang Suma tetaplah Bang Suma. Tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan Bang Suma. Ingat sahabat-sahabat, kelemahan di dalam memaparkan satu materi, Bang Suma maksudnya, itu bukan berarti mewakili Islam secara keseluruhan. Mewakili materi, kaidah Islam secara keseluruhan. Ada pendapat pribadi Bang Suma yang kemungkinan Anda boleh terima, Anda juga tidak boleh terima. Kenapa kemudian ada mazhab? Apakah ada yang bisa ngerti tentang ilmu hikmah itu? Kenapa banyak mazhab? Karena banyak pendapat. Udah gantian. Yang kebanyakan ngomong sendiri. Iya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Silakan giliran saudara Bobi. Gantian kita katanya. Lanjut. Saya mau nanya aja, Mas Cuma. Saya mau mau bertanya. Iya. Kirain mau ngapain? Iya, tadi kan udah kebanyakan bacotnya saya dengar. Kok Itu jadi Al-Quran kebacot? Ya, Al-Quran direvisi terjemahnya 4 kali, kenapa bisa? Coba dijelasin dulu. Bahasa Indonesia itu mengalami perubahan makna. Bahasa Indonesia itu bergeser dengan adanya perkembangan massa. Oleh karena itulah kemudian rasa yang ada di dalam Al-Quran yang tidak sesuai lagi dengan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia harus tunduk dan takluk kepada bahasa Quran. Bukan bahasa Quran yang direvisi, tapi bahasa manusia yang harus mengikuti Al-Quran. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Tanya balik, Bobi, Pak, kitabnya direvisi dia ratusan kayaknya. kali gitu, Ahi. Kenapa kitabnya direvisi ratusan kali gitu? Akhi, kalau orang nihil ilmu itu dari suaranya kita bisa tahu. Dari caranya merespon kita itu bisa kita tahu. Jadi kalau kita bertanya sama orang awam kayak beliau ini, percuma habisin waktu. Biar aja dia puas bertanya dulu. Ayo. Terjemahan Itu kenapa? Ya, saya sudah menjawabnya. Iya, terjemahan direvisi 4 kali. Iya. Kalau kita orang lain direvisi terjemahannya berapa kali, saudara kan kritikannya minta ampun gitu kan. Oke. Wah, Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Ya, coba jelaskan dulu. Oke, Ya, oke, biar baik. kita dengar. Oke. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki perubahan makna. Memiliki rasa bahasa dari zaman ke zaman, ya. Sedangkan Al-Quran tidak pernah direvisi. Al-Quran itu tetap pada pokok inti, yaitu kalamullah, yang mana kalamullah ini datang dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang Anda merasa bahwa kitab Anda direvisi. Rujukannya apa kitab Anda direvisi? Kenapa bisa direvisi? Sementara original teksnya tidak ada. Silakan. Apa yang menjadi acuannya?
Sekarang saya tanya, original ini teksnya- pertanyaan saya loh. Iya, Coba, original coba, teksnya akhi, ketika coba lihat, Quran akhi. turun itu di mana? Coba akhi, Di awamnya mana? dia ini. Enggak, saya tanya. Koplak, Pertanyaan Ditanya saya malah itu, tanya balik, koplak coba, kan. begitu awamnya kan? Saya tanya, Di mana Anda original teksnya? Kita saudara. Anda Yang- mengaku yang bahwasanya yang dikatakan namus, kan yang ngomong kan namus. Nah, akhirnya Anda bertanya, si Khadijah ngomong itu malaikat Jibril. Mana aslinya originalnya, Anda bertanya kenapa direvisi? Ya, kita Sudah saudara ku mana jawab. originalnya? Sebelum tanya, kita orang sekarang lain. saya tanya kepada Anda. Kitab Anda itu kan Mana cuma original kita terjemahan. saudara, mana? Nah, mana Yang tulis orinya? pertama mana? Nah, Mana orinya? Orinya kitab Anda mana? ya kita saudara, orinya mana? Kita saudara. Nah, ini Emang itu Al-Quran ori. itu senantiasa Terjemahannya berapa orinya. kali direvisi terjemahannya? Al-Quran itu disertakan dengan original teksnya. Tidak pernah mengalami perubahan original teksnya. Contoh, kabura maqtan indallahi an original taqulu teksnya ma nggak dirubah? la taf'alun. Ah, Nah, coba Anda tunjukkan original kepada teksnya itu saya. dirubah berkali-kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya versi yang lain daripada kitab suci saya ini. Bacaannya adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la Sudah taf'alun. dibakar, versi aslinya udah Silakan. dibakar. Silakan Anda tunjukkan kepada saya original teks yang berbeda dengan kitab yang saya baca tadi barusan. Kabura Sudah maqtan dibakar. indallah an taqulu ma la Aslinya sudah taf'alun. Anda Itu di ngerti mana nggak? tertulis? Anda ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Pertanyaannya apa? Oh, sudah ngerti saya original teks Oke. saudara Ini itu udah original dibakar. teksnya saya tunjukkan salah satu ayat. akhirnya dibuat kesepakatan. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau pernah direvisi ini coba tunjukkan mana revisiannya yang lain. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Silakan. Aslinya dibakar. Silakan. Sudah akuin aja. Original teksnya udah dibakar belum? Nggak ada, nggak Bang, bisa bang, diskon. kalau cuma Udah, menggonggong turunin. anjing juga bisa. Naik ke Turunin, sini itu turunin. jangan Dia cuma nggak bisa. menggonggong. Nggak ada ilmu. Tadi ngatakan orang bacot, tapi kamu malah menggonggong doang bisa. Aduh, malu-maluin Nah, turun. Kristen aja kau ini. Kamu ke gereja dengarkan saya ke gereja seperti biasa, turunin celana pendeta, colok pakai telunjuk, habis itu jilat tangan. Jilat. Ya. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa sehat kembali. Aduh, ngatain orang baca tapi dia gonggong gimana sih? Si Lord Parah. mau naik lagi tuh, host Sadly. Si Lord tadi tuh mau naik lagi katanya mau nanya. Begini Iya, loh, Kak. silakan. Kok Kristen Begini ini nggak loh. ada yang berkualitas ya, heran ya. 15 tahun kita berjibaku di dalam dunia debat ini belum pernah ketemu Kristen yang pintar, heran. Parah. Tapi saya malam Senin ditantang sama pendeta Kristen, pendeta pendatang baru yang hampir semua pitinya itu Bang Zuma semua yang dikritik oleh beliau. Wah, mantap. Jadi saya DM, kenapa harus kritik? Kenapa nggak debat aja langsung Pak Pendeta? Ya sudah, kapan? Ya saya bilang yakin mau. Ya sudah kalau gitu minggu malam katanya. Ya sudah, ayo temanya gila. Yesus atau Nabi Muhammad yang gila. Wah, keren ini. Wah, bunuh diri. Bunuh diri itu namanya itu. Ah, parah. Tapi di komalnya dia nggak apa-apa. Nanti habis itu ke komal kita. Yang tadi pendeta yang Bang Juma dikik tadi bukan? Bukan. Yang penting adil. Mereka ini kan kadang-kadang cuman mengikuti seleranya saja, nggak mau adil. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Bang Juma udah biasa kok. Ya, teman-teman jangan ikutin Bang Juma ke sono. Nonton aja di YouTube nanti. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Itu tadi Bobby ke babi namanya itu. Makanannya babi, namanya Bobby. Ah, mana ngerti bahasa Malaysia dia? Iya Bang. Ya itu aja itu. Turunkan aja the host. Terima kasih. Drama aja nengoknya itu.
persyaratan diskusi itu siapa yang mendalilkan, atau bahasa sederhananya siapa yang menuduh, mestinya dia yang membawa bukti tuduhannya itu. Tapi kalau Oten ini enggak, dia menuduh baru kita disuruh membuktikan dan percaya tuduhannya. Nah, itu Ini dia. ini apa ya namanya ini? Ini akalnya kayaknya nggak dibawa ya? Apa memang di dalam kandungan nggak dikasih akal ya? Itu namanya kuculuk. Oh, cuplis. Akibat dari percaya iblis itu, makanya otaknya kayak gitu. Cuplis itu teman-teman, cukup percaya Iblis. iblis. Kenapa sih nggak mau sehat jadi orang? Enak loh kalau nggak sehat. Di dalam kepala bangun benci Islam, ya kan? Mau tidur benci Islam. Mau jalan-jalan ke sama keluarganya benci Islam. Lihat umat Islam siang-siang pergi rame-rame sholat Jumat, kebencian. Mendengar azan, kebencian. Lihat di bulan puasa, kebencian. Semua benci gitu loh. Ya malam, silakan. Oh, izin bertanya buat Bang Juma. Anda dari mana dulu? Kristen apa? Kalau saya Katolik, Pak. Oh, Katolik. Silakan, Bang. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya mau bicara dulu. Kalau soal ilmu agama memang saya tidak ada toh. Tapi kan saya masuk ke sini, saya cuma mau sharing sama bertanya saya sama Bang Juma. Boleh, silakan, Bang. Nah, oke. Yang pertama yang saya mau tanya sih tidak banyak, cuma sedikit saja, paling beberapa saja. Yang pertama yang saya mau tanya, kita ini kan Indonesia ini kan negara besar. Di dalamnya diliputi berbagai agama. Terus kenapa yang dibicarakan sama Islam itu cuma agama Katolik, agama Kristen saja? Kenapa tidak bicara agama lain saja? Apakah begitu takut sekali terhadap agama Kristen, makanya tiap hari yang dibicarakan cuma agama Nggak Kristen? apa-apa. Oke. Cukup ya, dijawab ya, Bang ya. Siap. Oke, makasih, Bang. Silakan, Bang Juma. Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu dikatakan bahwa agama Nasrani itu adalah agama yang dekat dengan Islam. Kenapa agama Nasrani disebut dekat dengan agama Islam? Karena tadinya Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa. Tetapi kemudian mereka menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, khususnya di Indonesia. Kenapa kemudian orang Islam dalam hal ini apologet selalu membahas-bahas tentang Kristen? Karena Al-Quran membahas Kristen. Namun bukan disebut Kristen, tapi disebut sebagai kaum tersesat atau kaum kafir. Itu. Karena Al-Quran banyak membahas Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Karena Al-Quran membahas Injil yang kemudian dihilangkan lalu diganti dengan Bible yang bukan lagi merupakan firman Tuhan, bukan sabda Yesus murni, tetapi kalau di hadis hanya dianggap sebagai hadis maudhu karena terputus rantai penyampaiannya. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena Islam melihat bahwasanya agama Kristen ini selalu ingin merasuk masuk ke dalam tubuh Islam. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena cuma agama Kristen yang usil terhadap Islam. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena hanya kitabnya orang Kristen yang usil terhadap agama Islam. Kenapa Islam membahas agama Kristen? Karena hanya agama Islam yang usil terhadap Tuhannya umat Islam. Jadi Kristen ini agama usil yang memang konsepnya harus nyamar-nyamar. Menyamar sebagai Yahudi dengan cara mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan. Menyamar sebagai Islam dengan cara mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam agamanya Katolik, agamanya Kristen. Coba apa yang asalnya betul-betul dari Kristen di Kristen ini kira-kira? Selain gereja. Apa? Kitabnya Alkitab, sebutan nama kitabnya umat Islam. Tuhannya Allah, nama Tuhan daripada umat Islam. Lalu
sedangkan Kristen ini kita tahu agama dari barat, agama yang diwariskan oleh penjajah. Bukan Yesus yang mengajarkan Kristen itu, bukan Yesus yang mengajarkan. Sekali lagi, bukan Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Bukan. Pendiri Kristen itu namanya Paulus. Bukan Yesus. Yesus tak mengenal orang Kristen. Yesus tidak punya pengikut, tidak bersunat. Yesus tidak punya pengikut yang mempertuhankan dirinya di samping daripada Bapa yang mengutus dirinya. Yesus tidak punya murid kemudian yang makan babi. Jadi Kristen itu, Katolik itu adalah agama baru di luar daripada agama Yahudi. Makanya dikatakan Kristen itu agama bidat. Agama bidat oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu jawaban saya. Nah, sekarang izinkan saya bertanya. Siapa yang mendirikan agama Katolik? Oke. Silakan. Izin bang, saya mau menjawab ya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau soal bahasa agama, saya tidak paham. Karena saya tidak modal ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau potong tentang kata usil ini ya. Nah, kalau bahasa usil ini, yang selama ini kita dengar-dengar, yang sering terganggu atau sering terancam itu kan agama Katolik. Yang dari pihak si agama Islam sering mengganggu ketika agama umat Katolik beribadah. Itu di mana? Di mana terjadi itu? Bukan Contoh saja bang, yang selama ini kan sering terjadi bom. Di mana itu? Di mana itu bom? Yang di Sulawesi kemarin itu, Sulawesi sama yang di mana kemarin saya lupa. Saya pernah ada berita tapi saya lupa tahun berapa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau soal membangun sebuah gereja itu kan punya surat izin. Punya surat izin. Nah, selama itu kan, bukan jemaatnya sendiri ya? Gimana ini orang ngerti enggak sih? Ini orang Kristen ini kalau bicara kayak yang paling tersakiti. Paling tersakiti. Orang Kristen itu memang pintar ya. Pintar melilit lidah, nipu-nipu kayak gitu. Paling tersakiti. Apanya? Apa? Melilit lidah itu bagaimana Bang Juma? Iya, melilit lidah. Anda sadar tidak yang menjajah 300 tahun lebih itu siapa? Berapa banyak masjid yang dihancurkan? Berapa banyak pesantren yang dihancurkan? Berapa banyak kiai, ulama dan santri yang dibunuh oleh mereka? Itu apa namanya, Pak? Nah, berarti kesimpulan bukan berarti cuma agama Katolik saja, bukan cuma maksudnya yang kita bicara usil tadi ini, Pak. Yang usil itu agama Anda. Coba periksa kitab saudara. Saudara menyebut kitab saudara dengan sebutan apa? Bagaimana, Pak? Kitab saudara Anda sebut dengan sebutan apa? Alkitab. Alkitab kan? Itu usil namanya. Ngapain coba pakai namanya Al-Quran masuk ke dalam kitab saudara yang dari barat itu? Jelas-jelas itu bukan firman Tuhan. Itu hanya karangan-karangan orang yang tidak jelas, yang melakukan penyelidikan pada abad pertama, meskipun tidak ada manuskripnya lagi. Ada apa? Coba, kenapa menggunakan kata Alkitab? Itu usil. Kenapa menggunakan kata Allah? Bukankah orang Katolik itu menyembah Theos? Nih ya. Bukankah Theos itu adalah artinya dewa? Kenapa larinya ke Allah? Silakan akhi. Nih, ini menurut PGI sendiri siapa yang bakar? Nih, kita baca ya. Kasih jauh sedikit Pak biar saya bisa. Humas Persekutuan Gereja di Indonesia PGI Philip Situmorang menyebutkan pelaku pembakaran gereja Toraja Mamasa GTM Jemaat Batang Uru Timur Mamasa Sulawesi Barat adalah warga gereja sendiri yang memiliki gangguan jiwa. Ini nih CNN ini lo asal bacot aja nggak ada bukti parah lo. Lanjut Bang Juma. Ya, itulah makanya aku bilang saudara Kristen ini sedikit-sedikit merasa tersakiti, sedikit-sedikit merasa dia yang paling makhluk sempurna yang selalu tersakiti. Apaan sih Pak? Agama Anda itu warisan penjajah. Biar Anda tahu. Warisan penjajah. Anda ngerti penjajah? Penjajah itu merampas, membunuh, mengambil semua hak orang dan seterusnya, memperbudak orang.
mempereksekusi orang. Semua dilakukan. Ya. Tidak ada kemudian penjajah itu baik, nggak ada. Namanya penjajah itu hancur lebur siapa yang dijajah. Apa yang diwariskan kemudian? Agama. Apa nama agamanya? Pikirannya sendiri. Apa nama ibadah, rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Pikirannya sendiri. Apa nama kitab atau buku yang diwariskan penjajah? Pikirannya sendiri. Baru juga berapa tahun, baru berapa puluh tahun Indonesia merdeka. Kalian hidup tenang di mayoritas Islam. Sebelum Indonesia merdeka yang diperjuangkan oleh umat Islam, kayak mana Nusantara ini? Hancur lebur. Siapa pelakunya? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama kitabnya? Apa nama rumah ibadahnya? Banyak cerita. Sedikit-sedikit Islam ngebom, tai kucing. Sedikit sedikit Islam. Begitu bencinya kalian. Islam yang membuat kalian tenang hidup di dunia ini. Islam yang menghadiahkan ketenangan. Kalau bukan Islam, negara kita ini belum tentu bisa merdeka. Udah dihadiahkan ketenangan, hidup tentram, bernegara dan berbangsa. Bukannya dia mengisi kemerdekaan yang sudah yang dihadiahkan kemudian oleh para pejuang, malah masih merengek, menuduh, memfitnah kemana-mana. Kami dibom, gereja kami ditutup. Macam paling benar aja. Tengok sana di Papua tuh, apa itu? Nak kali cara. Sedikit-sedikit Islam, giliran gereja yang dibom Islam, giliran masjid yang hancur politik. Bukan Islam, bukan Kristen. Padahal pelakunya Tolikara kemarin, pelakunya siapa? Banyak cerita. Poso, Ambon, siapa pelakunya? Jadi nggak usah bikin muntah, jangan bikin muntah. Kita tahu sejarah kelam Nusantara ini bagaimana, pelakunya siapa. Jangan sekarang sosok suci, seakan-akan habis membunuh cuci tangan yang penuh darah, habis itu pakai tisu jalan kalian, pakai dasi. Kami ini ajaran kasih, karena sudah puas menjajah. Pandai-pandaian. Bani apa mereka tuh Bang Zuma? Bani kampret. Izin ya Bang, ngopi Ya. dulu Bang. Popeye, selamat malam. Apa agamamu? Popeye, sekali lagi ku sapa, kok nggak ngejawab, turunkan kok ya. Popeye, selamat malam. Agama apa? Nah, bawa aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin abangku. Silakan, silakan. Karena yang bersangkutan dikurung orang tuanya. Ya, Insya tadi saya Allah sudah sampaikan. Oke, siap. Selamat malam. Ante Hesti, jelek kali apanya tuh, bunyi kruk. Malam Bang Alber, agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan. Iya, saya ini sudah mempelajari Islam. Makanya saya ingin tanya sama Bang Juma Iya, satu aja. silakan Bang. Menurut saya kitab Al-Quran itu betul. Saya mau Masya Allah. mau pindah, cuman takut sama keluarga. Yang saya Allahu masih Akbar. ragukan cuman satu. Masya Allah. Pertanyaan saya mengganjal mengenai sholat. Siapakah yang mengajarkan sholat, Bang Zuma? Iya, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya umat Islam itu seluruhnya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami umat Islam salat 5 waktu itu berdasar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada perintahnya di dalam Al-Quran. Tak ada satupun yang tak punya perintah tentang salat 5 waktu. Kemudian gerakannya itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan salat itu
kami terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini cara salatku, begini cara ibadah. Salat zuhur kayak begini, salat asar kayak begini. Dipraktekkan. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Puluhan tahun beliau, 20 tahun lebih mengajarkan kemudian syariat, mengajarkan tata cara ibadah. Itu Bung. Jadi tidak ada di Islam itu yang tidak bersumber dari Rasulullah sebagai contoh renungan dalam beribadah. Itu semuanya contohnya adalah noise ketika Bunda Rahma naik. Nah, artinya bahwa ketika umat Islam itu melakukan ibadah, benarlah kata Allah dalam Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah kepada mereka apabila mereka ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Ikutlah denganku, berarti ikut dengan Nabi Muhammad. Maka contoh yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad itu harus diikuti. Apa tujuannya mengikuti Rasulullah? Kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, agar engkau dicintai oleh Allah dan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah, itu artinya tuh. Jadi kalau misalnya sahabat saya ini bertanya, saudara saya bertanya, siapa yang mencontohkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Yesus salat, Nabi Musa, Nabi Abraham, Daud dan seterusnya. Itu artinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dan menerima kemudian apa yang menjadi wahyu dari Allah kepada dirinya terkait dengan tata cara ibadah tadi. Seperti itu Bang. Silakan. Oke Bang. Kalau mengenai bacaannya, itukah langsung turun dari Allah atau seperti apa Bang? Ya, mengenai bacaannya sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarkan kepada para sahabatnya. Makanya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah salat. Menerima perintah salat, setelah dia menerima salat itu, dia sampaikan kepada para sahabat dan umatnya semuanya. Oke Bang, itu doang sih dari saya contohnya itu. Cuman saya masih merahasiakan saya untuk pindah karena banyak bertentangan oleh keluarga. Meyakini sekali bahwa kitab Al-Quran kita yang betul. Masya Allah. Saya juga mempelajari Alkitab. Masya Allah. Alkitab, saya tahu itu banyak yang tidak masuk akal saya. Cuman untuk menjadi mualaf banyak bertentangan, makanya saya masih merahasiakan saya siapa. Saya belum berani menampakkan diri karena banyak bertentangan keluarga. Itu aja sih Bang Juma dari Iya, makasih Saudara Albert. Masalah sholat doang yang saya ingin tahu, itu doang. Terima kasih Bang Juma. Iya, makasih. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus menunggu apa lagi? Tinggal ikrar. Ya, banyak Bang Hadi, banyak yang teman-teman kita di luar itu sama seperti keadaan beliau ini. Banyak sekali. Izin, ini kan ada 3 ibu. Nanti jam 11, jam 12 ya dimulai arisannya. Selamat malam. Ya, malam Lor. Ya, Bang Juma, ya ini yang mau saya tanyakan. Tunggu dulu sebelumnya saya. Lor agamanya apa? Masih menunggu Oten. Gimana kalau kita promosi dulu ya? Saya dari Kristen. Sudah ada Kristen ya Bun, nanti aja. Oke, lanjutlah. Baik Bun. Silakan Lor. Ya, Bang Juma, yang mau saya tanyakan, tunjukkan saya di mana di dalam Al-Quran berbahasa Arab ataupun Indonesia yang menuliskan bahwa Muhammad disunat. Kemudian kapan Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk bersunat? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Oh iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi
itu kemudian sama-sama memegang amanah untuk menjalankan milah Abraham. Salah satunya adalah sunnat. Makanya tidak ada kemudian orang yang mu'allab pada masa Nabi Muhammad itu disunat. Misalnya Abu Bakar atau Utsman masuk Islam disunat dulu. Tidak. Kenapa demikian? Karena seluruh orang Arab itu adalah bersunat sama seperti Yahudi. Nah, karena itu kalau Anda kemudian mencari di mana perintahnya bersunat, kedudukan sunat di mana nih, ribut sekali ya. Ributnya ini di mana? Ya, bisa dikecilin dulu ya. Jadi di dalam kemudian perintah sunat kepada umat Islam itu kedudukannya sama seperti kedudukan perintah sunatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana itu tertuang? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Di situ diterangkan bahwa perintahnya, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Dan dia termasuk orang yang bukan termasuk orang yang musyrik. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Seperti itu. Sedangkan umat Islam diperintahkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersunnat, bahwa fitrah itu salah satunya adalah sunnat. Jadi kesucian itu di dalam beribadah syaratnya adalah sunnat. Tidak bisa kemudian orang beribadah kalau kemudian mereka tidak bersunnat. Jadi harus bersunnat. Itu dalam Islam. Jadi tidak perlu kemudian ada perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad bersunnatlah. Tidak perlu. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu di usia 40 tahun. Sementara sebelum dia mendapat wahyu sudah sunat. Masa ada perintah lagi untuk bersunat? Sama seperti Nabi Musa tidak ada perintah sunat. Nabi Daud tak ada perintah sunat. Apakah mereka ini artinya tidak bersunat? Karena tidak ada tertulis dalam kitab mereka? Tidak. Seperti itu, Bung. Oke? Ada lagi? Saudara Lord? Lord, silakan Lord. Lord. Kayaknya ini anak ini tiap mau pipis ada yang bau sangit, makanya kok bisa begitu itu kayaknya itu. Jadi dia nanyain. Lot, kalau nggak kamu disunat, coba kalau kamu mau masuk kamar mandi pipis, lu pegang itu baru lu cium. Waduh, bau apa itu ya? Bau kabel kebakar. Bau kebakar. Walang sangit. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, pagi. Izin laporan, Bang. Apa Jo? Apa Jo, Kak? Abang Zuma tidak Ya, usah silakan. heran. Tidak usah heran jika banyak jemaat-jemaat gereja bertanya seputar Islam kepada Bang Zuma. Gak usah heran, Bang, karena Bang Zuma ini ngetop di gereja, Bang, viral di dalam gereja, Bang. Gara-gara pendeta Sulistio Yakub. Bukan cuma pendeta Sulistio, Bang. Siapa pendeta lagi? di Suli Lubis juga. Terus siapa lagi? Nanti saya kumpulkan data-datanya, Bang. Oke. Buatkan aja piti-piti video pendek. Bahwa Udah banyak, Bang. Bang Suma lebih sering dibahas di Bible, di gereja daripada Paulus. Yesus. Pokoknya kalau membahas Bang Juma dalam gereja itu pendetanya menang banyak. Ayo Lor, gimana Lor? Mau disunat? Bang Juma tukang sunat loh, cuman kalau Bang Juma nyunat orang itu pakai jangkul.
Wah, nggak Pak, coba Nabi Muhammad itu kalau dikisahkan di Al-Quran berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan dong. Jadi sirah nabawiyah ya Bang Juma ya, kalau dijelaskan di Al-Quran. Iya betul. Itu yang nggak bisa bedain mereka. Berbeda dengan Bible Si ya. Lordnya nggak pandai nih. Bentar Bang Andi, dia nggak pandai buka mute. Lord itu yang gambar mic di HP-mu tuh ditekan. Lord yang di HP-mu itu kan ada gambar mic, itu kamu tekan. Baluap. Dia lagi dangdutan. Tuh udah buka tuh. Sudah ditekan. Kok yang saya tanyakan itu yang bisa dibilang orang Arab itu mengatakan orang-orang Kristen yang di Arab kafir. Kenapa mereka mau nurutin ajaran sunat itu dimasukin dalam ajaran Al-Quran gitu? Berita sunat itu bukan dari orang kafir. Berita sunat itu pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak seperti Lukas, tidak seperti Markus, tidak seperti Paulus yang mengarang-arang cerita dari hasil penyelidikan mereka. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah tanpa perantaraan makhluk selain daripada Roh Kudus. Jadi terkait sunat, ya itu tidak mengikuti ajaran kafir, karena orang kafir dekat di yang ada di sekeliling Nabi Muhammad itu tidak bersunat. Begitu Bang. Perintahnya jelas, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Ya, perintah mengikuti Nabi Ibrahim, bukan mengikuti orang kafir. Orang kafir itu justru tak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti Rasulullah tidak mencontoh kepada orang kafir yang tidak bersunat ini. Perintahnya jelas untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunnat. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnat, tauhid, dan kurban hewan, hanyalah orang bodoh yang memperbodoh dirinya. Nah memang betul, orang yang membenci ajaran sunnat, orang yang membenci kemudian tauhid, orang yang membenci kemudian kurban hewan, itu orang yang memperbodoh dirinya. Benar-benar memperbodoh dirinya. Bukan cuman benar, tapi benar-benar memperbodoh dirinya. Itu kata Al-Quran dan fakta begitu. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa Yesus itu domba, Yesus itu hewan yang harus disembelih di atas pohon supaya menghapuskan dosa. Hanya orang bodoh, tulul dan bahlul yang bisa membenci ajaran Nabi Abraham, di mana Abraham diajarkan berkurban dengan hewan. Sedangkan orang bodoh yang membenci itu, menggantikan dengan manusia, itu hanya penganut ajaran Dewa Molok yang melakukan itu Bang. Silakan. Oke, jadi dari penjelasannya tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu untuk kemudian hari menjadi pertentangan, ya seperti sekarang ini yang kita lihat. Tidak ada ajaran orang kafir masuk ke Al-Quran, tidak ada. Yang mana ajaran kafir masuk ke Al-Quran? Itu lawak-lawak, itu cara penipu iblis yang memelintir lidah untuk mengkecoh orang. Tak ada ajaran kafir masuk ke Al-Quran, tak ada satupun. Mana ajaran kafir yang masuk ke Al-Quran? Contohnya? Iya, maksud saya ajaran bukan ajarannya, tapi nabi-nabinya, misalnya Yesus Kristus yang dibilang. Oh, nabi-nabi itu bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Ibrahim bukan orang kafir, dan dia juga bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Sejak kapan Kristen punya nabi? Kristen itu tak punya nabi. Kalau nabi-nabi palsu, ya Kristen punya. Seperti Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang penulis-penulis kitab saudara itu nabi-nabi palsu itu. Itu nabinya orang Kristen. Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, ya itu nabi kamu tuh. Itu nabinya Kristen yang Yesus sendiri tidak kenal. Nah, pengarang kitab kamu itu tidak dikenal oleh Yesus, dan Yesus tidak pernah memerintahkan mereka mengarang cerita-cerita seperti itu. Lukas tidak pernah diperintahkan mengarang cerita. Markus tidak pernah, Paulus tidak pernah. Hanya karangan-karangan berdasarkan hasil cocokologi, angan-angan kosong, dan cara mereka melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Itu aja.
Dia kumpulkan kemudian bahas materi-materi itu lalu dijual ke Barat, dalam hal ini Eropa, dalam hal ini adalah Roma. Kemudian Roma meramu ajaran mereka ini menjadi satu aliran kepercayaan, lahirlah Katolik. Katolik inilah yang menetas, melahirkan sekte-sekte yang baru. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen, tidak ada nabi kemudian yang mengajarkan menyembah kepada manusia, tidak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Itu enggak ada, kecuali nabi palsu. Demikian. Ganjil ya kalau mendengar Nabi Lukas. Kayaknya ada yang aneh ya. Karena identitas kenabian mereka dihilangkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dimaksud itu sendiri, yang pengarang kitab itu sendiri. Karena kenapa bisa demikian? Karena mereka membuat makar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu. Allah membalas makar mereka. Akibat dari makar yang mereka buat, mereka telan sendiri makar itu. Itulah yang terjadi. Mereka sendiri yang menyesatkan, mereka sendiri yang mengaku menyesatkan, mereka sendiri yang tersesat dengan kesesatan yang mereka buat. Beruntunglah umat Islam ini yang belajar, yang berakal, sehingga bisa memperoleh poin-poin kebenaran yang muncul di dalam Bible, di mana Bible itu sendiri adalah musuh terberatnya orang Kristen. Tapi ini loh Bang Juma, saya nggak pernah mendengar kalau nabi-nabi mereka itu disunat. Nabi Lukas misalnya disunat nggak ya? Ya, tidak ada cerita Lukas disunat. Bahkan saya curiga, mohon maaf ini, kalau saya keluar dari opsi kedua. Opsi pertama saya membela Yesus, opsi kedua saya tidak membela Yesus. Saya mengatakan bahwa yang disembah orang Kristen itu adalah Lucifer, iblis. Dan saya mengatakan bahwasanya orang yang di atas tiang salib itu, yang digantung itu juga tidak sunat. Kenapa? Tidak pernah terlontar dari mulutnya bahwa aku sudah sunat. Yang mengatakan dia sudah sunat hanya Lukas. Lukas 2 nomor 21 22. Ya, 22 Lukas 2 nomor 22 dan 23. Oke. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Pada saat Yesus masih bayi, Lukas umurnya berapa tahun? Berapa hari Lukas? Mana tua Lukas dengan Yesus? Pada saat Yesus disunat, apakah Lukas ada di sana sebagai orang yang melihat? Nggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana informasinya? Yesus sudah sunat oleh Lukas. Penyelidikan. Penyelidikan dari mana informasinya? Cari saksi. Saksinya siapa? Tidak tahu. Kalau catatan-catatan kayak begini dalam ilmu hadits dikatakan maudhu, palsu. Karena tidak ada polanya dari sumber. Tidak ada polanya dari sumber utama, dari sumber primer, yaitu Yesus. Yesus bercerita kepada Bang Handi, Bang Handi bercerita kepada Akhi Sugi, Akhi Sugi bercerita kepada Bunda Blokir, Blokir bercerita kepada Ukhti Nora, Nora bercerita kepada Bang Suma, Bang Suma menulis surat. Itu baru disebut sahih. Dan Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata ke Bang Handi, Bang Handi, Yesus, saya disunat pada hari ke-8. Oh siap, terima kasih informasinya. Bang Handi ceritakan ke Akhi Sugi, Akhi Sugi, Yesus itu sudah bersunat hari ke-8. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus sendiri. Kamu ketemu? Ya. Bang Handi orang dipercaya, tidak pernah bohong. Akhi Sugi percaya itu kemudian. Akhi Sugi cerita kemudian kepada Ukhti Blokir. Ukhti Blokir ditanya, Ukhti Blokir, ya Yesus sunat pada hari ke-8. Informasi dari mana Bang? Dari Bang Handi. Bang Handi ketemu langsung dengan Yesus. Ya. Bang Handi orang dipercaya, Akhi Sugi adalah orang yang terpercaya, tidak pernah kemudian kita dapati kebohongan. Bunda Blokir sampaikan Ukhti Nora. Ukhti Nora, menurut informasi yang saya dengarkan dari Akhi Sugi mendengarkan dari Bang Handi bicara langsung dengan Yesus, ternyata Yesus itu sunat hari ke-8. Kemudian Ukhti Nora ceritakan ke saya, Bang Suma, ya menurut Bunda Blokir, dia menerima informasi dari Akhi Sugi menerimanya dari Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8. Bang Suma kemudian menuliskan dalam sebuah buku, maka cerita itu sahih. Itu namanya sanad, mata rantai penyampaian. Dan orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya, tidak pernah cacat, tidak pernah bohong, tidak pernah ditemukan ada dusta pada dirinya. Maka apa yang disampaikan itu akurat, harus bisa dipercaya. Nah sedangkan Lukas menerima dari mana?
Sebutkan satu nama. Ketika Nggak dia ada. mengatakan Yesus bersunat pada hari ke-8, Lukas terima dari informasi dari mana? Dari Theophilus kali. Nggak ada. Justru Theophilus ini mendapat hadiah buku dari Lukas. Sebutkan satu nama. Dari mana Lukas menerima informasi Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8? Jawab. Duga bang. Itu dibantah sama Nah, Matius itu. Karena menurut Matius ketika Yesus umur 8 hari itu dalam perjalanan ke Mesir. Nggak mungkin Jarak sunat. Yerusalem, ya jarak dari Bethlehem ke Mesir itu 800 kilo. Ya bagaimana orang yang perjalanan ke Mesir balik lagi disunat di Yerusalem? Itu nggak matching. Bagaimana kalau dia Lanjut. mengalami Isra Mi'raj? Ibunya Berarti jadi buruk. Itu bertentangan juga akhi, karena dikatakan di dalam kitab Matius 2 ayat 13, 14, 15 Yesus di sana sampai Herodes mati. Sementara hari ke-8 belum mati. Kontradiksi, nggak bisa juga itu dalil dipakai, nggak bisa. Terjadi kontradiksi nanti. Ayo, mana yang benar, Lukas atau Matius nih? Itu sejarah semua, itu sudah ditulis dari turun temurun sampai ke Lukas. Lukas ini kan perjanjian baru, dia murid-murid yang dengan kerabat-kerabatnya itu bisa menyaksikan waktu Yesus itu ada. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, yang jelas pertanyaan pertama tidak terjawab. Muhammad tidak tertulis dalam Al-Quran bahwa dia disunat. Kemudian Ibrahim itu orang Arab atau orang di Palestina dekat Israel. Sampai-sampainya mengabarkan tentang ajaran sesuai dengan Alkitab tapi agak miring-miring sedikit. Bagaimana Bang Jema? Yang miring itu kitabmu. Kitabmu itu miring karena itu hanya terjemahan dari agama orang. Kitabmu itu miringnya 180 derajat. Kenapa? Karena itu kitabnya agama lain. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, karena Anda mengatakan miring-miring, saya tanya sama Anda nih sekarang. Perjanjian lama itu Kristen dapatkan dari mana? Hasil curiankah? Hasil rampokankah? Hasil tipuankah? Hasil tipu muslihat atau dari mana? Itu silsilah dari keturunan sampai. Saya tidak tanya silsilah. Yang saya tanya kitabmu itu kenapa bisa ada di Kristen, kitab kitabnya itu Yahudi? Kitab itu dengan isinya itu terdapat riwayat daripada garis keturunan. Saya tidak tanya sampai isinya. ditemukan. Yang saya tanya, Ya. kenapa Kristen ini punya terjemahan kitabnya agama Yahudi? Ya awalnya mungkin dulu agamanya satu mungkin. Kok jadi mungkin? Kok miring kali? Jangan pakai mungkin. Itu miring, bengkok itu namanya. Jawab Ya, yang awalnya kan tegas. ajarannya itu kan dari riwayat Musa. Ya, saya riwayat tidak Abraham. tahu. Saya tidak tanya tentang isinya. Yang saya tanya, kenapa ada terjemahan kitabnya agama Yahudi di Kristen? Ya mungkin riwayat sama-sama dengan. Jangan pakai mungkin, karena nanti kalau pakai mungkin itu sudah bukan lagi miring. Itu sudah Tidak, tumpah itu. Artinya yang termuat di dalam Alkitab itu sebagian besar juga ada di Tanakh atau kitab sucinya orang Saudara, Yahudi. saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan di dalam agamamu? Itu kan kitab milik hak orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Anda? Apa hubungannya antara Yahudi dengan Kristen? Kok tiba-tiba terjemahan kitabnya orang ada? Satu garis tadi dari keturunan sampai dapatnya Yesus itu dari Abraham itu. Apa nyambung? Di mana nyambungnya? Yesus itu orang Yahudi. Kristen bukan Yahudi. Kristen itu Romawi. Apa nyambungnya coba? Di mana nyambungnya? Bukan Romawi. Romawi itu setelah menjajah di Israel dulu lah istilah. Dulu waktu peperangan di sana mereka membawa kabar baik dari Yesus itu bawa ke Roma sana. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Ya kalau untuk tahun saya juga tidak mengerti. Ya, tapi itu ada namanya kejadian miring, yang bukan lagi membahas- miring, itu bengkok. Yang jelas Bukan, artinya kitabnya orang mendekati Yahudi kebenaran. Orang Yahudi punya kitab disebut kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kitab hak milik kepunyaan keturunan Yakub, nggak boleh diganggu gugat. Nah, Roma ini mendirikan agama baru bernama Katolik. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan dari kitab Tanakh yang adalah jelas-jelas miliknya orang Yahudi? Kenapa ada bisa di Katolik?
Ya, yang sudah saya bilang tadi dulu, penjajahan di Israel, bangsa Israel Yahudi itu kan dijajah dibabat habis sama Romawi. Sehingga Romawi Berarti dengan membawa kata ajaran itu. lain, kitabnya orang Yahudi ada di Roma dari hasil curian, betul? Bukan curian, tapi tadi itu yang katanya percaya, menjajah. bagi-bagi. Ya, Tadi menjajah katanya dalam arti menjajah. dulu penjajahan, tapi percaya terhadap sang penyelamat ini yang Tidak ada hubungannya, itu perjanjian baru milik kalian. Perjanjian baru milik kalian, oke. Milik Romawi, oke. Yang saya maksud ini perjanjian lama. Kenapa bisa ada nongol di kitabnya orang Roma? ya itu kan segaris dari keturunan yang sudah saya bilang tadi. Dari Apa hubungannya? silsilah Siapa riwayatnya. keturunan Isa yang ada di Roma? Maksud saya Yesus yang ada di Yesus Israel itu atau mengajar Yahudi itu. hanya untuk orang Mengajar. Israel. Tidak pernah Yesus mengajar untuk orang Romawi. Di mana Yesus mengajar untuk orang Romawi? Di mana? Lawan Walaupun ketemu dia orang orang Samaria Romawi. saja. Yesus bertemu dengan Ya. orang Samaria saja. Yesus katai dia anjing kok. Kok mau larinya ke Begini Romawi? Bang Joma, Gimana? sesuatu ajaran itu dipandang, ajaran itu membentuk watak perilaku baik, sehingga orang Romawi itu membawa ajarannya. Apa salahnya di situ? Jelas salah. Seperti orang Karena, Indonesia juga. karena kitab itu adalah kitab milik orang Yahudi. Itu adalah ajaran, aturan, syariat, hukum-hukum untuk mereka saja, nggak berlaku untuk bangsa lain. Dalilnya di Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Ayo. Kenapa bisa ada di Roma? Kenapa bisa masuk dalam kitab Katolik? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya Kristen? Emang kalian siapa? Jadi bukan bengkok lagi, tapi ancur. Artinya kitab saudara itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari Yahudi, diambil, dirampas pada saat menjajah tanah Yerusalem. Sampai di sini Anda harus pahami, Anda harus telan pil pahit itu, mudah-mudahan bisa sembuh. Oke. Ya, kalau menurut tadi Bang Juma terangkan begitu dan mengatakan bahwa Yesus itu iblis. Tapi bagi saya Yesus itu dengan perbuatan atau kita mengimani dia dengan ajaran-ajarannya, kita sebagai umat ini berperilaku baik. Mana perilaku baiknya Kristen? Tunjukkan. Sepotong aja. Sepotong aja. Perilaku baiknya Kristen satu. Sepotong aja. Ada nggak? Pertama, menjalankan ibadah kepada Yesus, kemudian tidak berbuat yang merugikan banyak orang. Tidak merugikan banyak orang itu artinya. Jadi menjajah itu tidak merugikan orang. Tidak, menjajah dari mana? Kan saya sudah jelaskan bahwa menjajah dari Romawi, mana? Dari Belanda, dari Belanda Romawi itu kan membawa agama. Tadi awalnya Indonesia ini juga orang-orang yang percaya terhadap batu kayu. Setelah Islam dan Arab masuk baru beragama. Oke, berarti Anda harus berterima kasih kepada penjajah kan? Ya, namanya agama yang dibawa untuk kesini untuk baik, ya kita ikutin. Berarti Anda berterima kasih kepada penjajah, betul? Ya, kalau untuk ajaran agama, tapi kalau untuk yang lain tidak. Artinya agamamu tidak akan sampai ke Indonesia tanpa melalui penjajahan. Makanya kalian berterima kasih kepada penjajah. Udah. Jadi orang-orang Kristen, kalau saya mengatakan bahwa Belanda penjajah itu mewariskan agama kepada kalian, jangan sakit hati. Karena saudara Lord sudah mengakui. Bersyukurlah ada penjajah yang datang mengajarkan daripada katanya kita menyembah batu. Kan itu poinnya. Jadi benar, karena penjajah itu lebih modern. Orang Indonesia baru pakai perahu dan tidak mengenal agama. Bolehlah kalau dibilang mereka, saya setuju kalau mereka membawa. Kalau begitu kenapa nggak minta lagi mereka menjajah bangsa ini supaya lebih modern lagi? Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan apa alasannya? Pahlawan-pahlawan dahulu yang sudah setengah mati memperjuangkan negara ini. Loh, bukannya pahlawan ini adalah yang mengganggu pahlawan Anda? Pahlawan Anda kan Belanda. Bukannya tidak ada. Loh, tadi Anda ngakui mereka yang berjasa membawa agama berarti mereka adalah pahlawan. Betul? Ya, untuk agama kan berbuat tidak menentang hal-hal yang tidak baik. Ya udah. Berarti kalau begitu agama Anda itu adalah agama kasih yang dibawa bersama dengan pembunuh berdarah dingin. Betul? Ya, tidak tahu lah kalau agama Anda katanya agama kasih, tapi dibawa sama oleh penjajah berdarah dingin.
Ya, karena penjajah itu kan otaknya berpolitik juga. Nah, ingin berarti menguasai, agama ingin Anda ini bisa disatukan bermaksud dengan apa? kejahatan. Agama Tidak. Anda bisa disatukan dengan kejahatan. Anda sudah mengakui tadi. Pendeta, Kalau sorry, untuk- penjajah itu adalah pahlawan Ya. bagi Anda. Harusnya Tapi semasa tokoh-tokoh saya gubernur-gubernur Belanda, penjajah-penjajah ini harusnya Ya. dipampangkan di gereja-gereja. Wah, Inilah pahlawan itu tidak kita benar. yang telah mengajarkan Tidak kita benar menyembah itu, kepada itu Yesus. menyalahi dari pikiran normal, itu sudah tidak sehat itu. Loh, tadi Anda mengatakan dia pahlawan. Berkat penjajah Anda modern. Tadinya cuma naik perahu, sekarang naik pesawat katanya. Anda sudah mengakui Belanda itu adalah pahlawan Anda. Dengan kata lain, oknum-oknum yang datang membunuh, menjara, merampok itu justru adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu juga setan sebenarnya. Setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki ahli Taurat, setan yang merasuki mahkamah agama, setan yang merasuki orang Farisi, sehingga Yesus itu dibunuh. Akibat daripada setan merasuki mereka, Yesus dibunuh. Akibat daripada Yesus bunuh, kalian punya Tuhan. Maka setan itu juga adalah pahlawan bagi Kristen. Udah lengkap sudah. Belanda adalah pahlawannya, iblis juga adalah pahlawannya. Hebat kali agama Kristen itu. Makanya kalian disebut kaum kufur, kaum kafir, karena teman kalian adalah iblis, setan, penjajah. Aduh, salah ngomong saya. Tapi iblis berwatak baik dibandingkan Ya, itu. punya ajaran. Sabar Iya sabar dulu Bang Juman. Dibandingkan ajaran abang itu katanya yang pernah viral ya, yang setahu saya di Puncak Bogor ya tidak salah. Masa Ustadz dari Arab sana dengan ajaran agamanya, si Ustadz Indonesia mempersilahkan istrinya diembat. Oh, itu bukan Islam, itu Syiah. Ya, itu Syiah ya, itu. itu setan, iblis semua itu. Nah, iya betul. Hanya Sepakat aturan kita. yang masih ketat. Sepakat kita, karena itu bukan Islam, Tapi itu Syiah. tapi agama Belanda yang bawa masuk agama Kristen ke Indonesia belum ada orang yang berbuat seperti Oh, begitu. jangan dibilang. Orang Belanda datang ke Indonesia itu tidak bawa istri. Yang bawa istri itu cuman yang tinggi jabatannya, kayak jenderal, kayak mayor yang bawa istri. Prajuritnya yang jutaan ribuan itu ngapain dia? Sodomi? Hah? Atau coli barengan? Hah? Betapa banyak Oke, Bang, wanita Bang, yang Bang. diperbudak nafsu-nafsu penjajah waktu itu, mati mereka. Kalau sudah tua udah puas mereka dibunuh dan seterusnya. Jangan salah. Jangan salah, Bung. Ya, justru kami curiga kalian ini menjadi Kristen karena ya mohon maaf. Mungkin nenek moyang kalian itu ya mohon maaf ya. Kami tidak berpikir salah, kami hanya menduga-duga. Karena bagaimana bisa kalian menjadi Kristen? Kalian punya kakek, punya nenek ikut berjuang melawan Belanda, itu mustahil. Bagaimana caranya? Kalian perang, kakek kalian perang melawan Belanda. Begitu hari Minggu sama-sama di gereja. Stop menir, ini hari Minggu, kita gereja dulu sama-sama ya. Iya. Nah, gitu. Masuk di gereja sama-sama, warga negara yang beragama Kristen duduk di depan, Belanda di belakang. Besok minggu depan Belanda yang di depan, pribumi yang di belakang. Begitu sudah selesai ibadah, 3 langkah kemudian saling membelakangi. 1, 2, 3 langsung balik menembak. Gitu. Jadi dianggaplah kaki kalian itu pejuang. Karena begitu keluar dari gereja saling tembak dengan Belanda. Gitu maksudnya. Tidak, Bung. Kalau kalian itu bukan Kristen baru tapi Kristen dari dulu, maka ketika Belanda datang, kakek kalian itu mungkin jaga sawah, jaga rumahnya, jaga gereja, atau tukang cuci sapinya, tukang cuci mobilnya, atau pemuas nafsunya, atau apalah, mata-mata, pengkhianat. Itu kalau berjuang tidak mungkin. Bagaimana caranya kakek Anda berjuang sementara seagama dengan penjajah? Gimana cerita itu? Di sana berteriak haleluya, di sini berteriak haleluya. Sama-sama haleluya baku hantam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ketika penjajah datang, namanya penjajah ada saja budak. Namanya penjajah ada saja menir, ada saja budak pemuas nafsu, ada budak untuk pekerja dan seterusnya. Ada yang jadi pembantu di rumahnya. Nah, kakek dan nenek kalian itu bagian apa kira-kira?
kalau berbicara agama dengan politik itu sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak usah lah sangkut pautkan dengan politik agama. Ya. Bang, habis ibadah tadi saling membelakangi tembak-tembakan. Apa bunyinya gini, Bang? Gitu, iya. Dan kakek mereka ini tidak mati, hidup terus, kebal. Makanya mereka punya keturunan. Atau jangan-jangan kakek nenek mereka itu tinggal di rumahnya penjajah sebagai tukang lap-lap panci, tukang masak, menyajikan kopi menir, tukang cuci baju. Begitu kemudian pribumi berhasil mengusir majikan, mereka yang paling lantang teriak, mereka, tanpa malu-malu. Besok hari pertama kemerdekaan, datanglah ke gereja, bersihkan gereja, dilap-lap. Ini tempatnya banjikanku kemarin, di sini sekarang tidak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan katanya. Umat Islam yang sedang berjuang, jutaan yang mati menjadi janda, kemudian jutaan juga menjadi anak yatim piatu karena meninggal suami dan meninggal anak. Itu tidak dendam, ratakan gereja Belanda, tidak. Kenapa umat Islam tidak meratakan? Karena melihat ada pribumi yang masih beribadah di situ. Itu ada saudara-saudara kita, meskipun kemarin dia itu adalah mata-mata, tapi sudahlah, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kemarin memang dia mata-mata, tapi sekarang kan sudah majikannya udah pulang. Amankan beliau, biarkan mereka ibadah di rumah majikan mereka. Itu yang terjadi. Makanya mungkin keturunan inilah yang kita sedang hadapi berat. Ya seperti CP, Kiamat, siapa lagi? Nina, siapa nama itu yang perempuan yang berjilbab itu yang kayak setan mukanya? Nina Wijaya, Sopiatul, apalagi Agatha. Nah ini mantan ininya semua, mantan lontenya penjajah dia punya nenek. Oke, Bang Juma udah oke, begitu saja. Iya. Kesempatan yang diberikan. Makasih. Baik. Selamat malam. Iya. Malam. Maaf kalau saya menyakiti hatimu, karena itu fakta, Bang. Iya, silakan. Sudah, itu saya telinga kiri keluar kanan lah. Iya, baguslah kalau begitu. Nggak boleh keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, bro. Bagusnya itu masuk kiri dipandang di kanan. Ya ada bekasnya dikit. Tapi lumayan loh. Nggak masuk sama sekali, ya toh? Nanti kalau sampai di rumah, saudara Lor, tanyalah kepada kakek yang paling tua di kampung. Kakek, kenapa kita menjadi sama agamanya dengan penjajah? Gimana sejarahnya? Nanti kakek ceritakan itu pasti. Oh, dulu kakekmu ini yang paling depan melawan penjajah, nak. Oh, pokoknya. Tapi saya dulunya bukan agama penjajah, nak. Saya dulu Islam. Terus kenapa jadi Kristen? Saya melihat penjajah itu sangat baik, sopan. Mereka itu punya akhlak. Wah, dia menjajah itu permisi kalau dia mau menembak. Teman-teman permisi ya, der. Nah itu. Dan saya melihat begitu mereka hari Sabtu, tekun mereka beribadah, nak. Makanya saya jatuh cinta dengan agamanya. Karena mereka kalau pergi berperang itu selalu panggil nama Tuhan. Selalu cium salibnya yang digantung di leher, habis itu masuk ke kota-kota, desa-desa, habisin penduduk bumi. Tapi mereka, hari Sabtu tetap, hari Minggu tetap aja ibadah. Meskipun mereka nakal, beringas, ya, haus darah. Tapi yang saya salut hari Minggu itu rajin ibadah, nak. Makanya kakek jatuh cinta. Nah itulah kita mengikuti agama penjajah. Jadi penjajah itu adalah pahlawan kita juga, nak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak mengenal Tuhan kita Yesus. Nah, gitu. Mungkin pahlawan, tapi begitu dia lihat penjajah ini ibadah Minggu, rajin kali nyanyi-nyanyi nih. Ikut juga agamanya. Capek sudah sujud ini 5 kali sehari. Tidak ada dapat apa-apa. Kalau kita ikut sama mereka cuma nyanyi-nyanyi, dikasih beras 1 karung, dikasih tempat tinggal, anak-anak kita di sekolah kan di sekolah-sekolah Belanda. Mending kakek ikut daripada masuk bergerilya di hutan, banyak nyamuk, nggak ada tempat tidur di hutan, makan pun susah. Mending ke Belanda. Di Belanda enak, tidur enak, yang penting rajin lap sepatunya penjajah Belanda, penjilat. Gitu. Jadi itu alasannya kakek dulu ikut sama penjajah.
Ya, jadi penjajah itu juga pahlawan bagi kita. Nah, meskipun orang Islam tidak suka, tapi bagi kita penjajah Belanda itu adalah pahlawan yang benar-benar berjasa bagi agama kita. Nah, begitu. Ante company. Iya ya. Cari si Pitung. Ah, cari si Pitung. Ah, dia yang nyari. Iya, kakek neneknya itulah yang nyari, dikasih fasilitas kayak gitu-gitulah. Dikasih tanah warisan. Iya, tanah warisan, menir pulang, tanahnya diambil sama dia. Itu makanya Ini mempertahankan. ceritanya dia bang mau turun tapi nggak pandai cara turun. Biar aja lah di situ bang. Enggak, dia susun pertanyaan untuk kakek nanti setelah sampai di rumah. Kakek, Kayaknya masuk di hati nih Lor ini. kakek, ya. Mulai cerita lagi. Bang Handi, bukan masuk di hati. Assalamualaikum, Bukan Bang Juma. masuk di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga dia ini nangis. Makanya mic-nya nggak dibuka itu. Iya kan, dia mau susun kata-kata untuk bertanya di kakek. Kakek, ya kenapa? Bang Juma, assalamualaikum. Saya mau bertanya, Bang Juma. Oh iya, silakan bang. Sebelumnya, perkenalkan saya Subair Harulanga, Muslim, Insyaallah. Subaidah siapa bang? Subair Harulanga dari Subair. Tenggara. Sorry. Lagi-lagi kok Jubaidah. Soalnya hurufnya sambung-sambung. Iya, disambungin memang. Bang Oh iya. Juma, luar biasa. Tabarakallah. Saya akhir-akhir ini di TikTok saya ini, di beranda saya ini cuman Bang Juma dengan Nathan yang selalu muncul itu. Allah. Tapi pertanyaan mungkin mewakili sebagian mungkin termasuk Muslim dan Kristen. Kenapa itu Kristen sudah tahu bahwa babi itu haram, kemudian sunat itu tidak sehat, kemudian minuman-minuman hambar itu ya haram, tapi tetap dilakukan bahkan di salah satu provinsi. Pokoknya di komunitas inilah, komunitas Kristen lah, apapun itu harus mabuk-mabukan. Ya, pertanyaan saya itu apa dasarnya itu sehingga kok mereka yakin padahal itu tidak bagus, Bang Juma. Babi haram, sunat tidak sehat, mabuk-mabukan tidak sehat, tapi masih dilakukan secara nalurnya itu. Di mana dasarnya itu, Bang Juma? Itu pertanyaan Iya, saya. baik. Di dalam Islam itu kan jelas kaidahnya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di luar Islam pasti ikut setan. Di luar Islam pasti ikut setan karena hanya dua golongan orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Muslim itu taat, kafir itu ingkar. Nah, di dalam ayat Al-Quran diterangkan, makanlah engkau hal-hal yang baik yang halal dari bumi. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah ulangi bahwa dia itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi kalau ada orang di luar Islam pasti makanannya sembarang karena tidak ada lagi syariat. Gak ada syariat. Pasti minumannya juga sembarang karena gak ada syariat. Kalau mau diatur oleh Tuhan, masuk Islam. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, masuk keluar daripada Islam. Pasti bebas. Mau ngapain aja bebas. Jadi hanya ada dua. Orang yang mau diikat, diatur oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, ke Islam. Kalau tidak mau diatur oleh pencipta, keluar dari Islam, pasti bebas. Tak ada halangan. Mau ngapain saja, mau bongkang kaki atau apapun itu, mau jungkir balik dengan cergen yang penuh dengan balok pun tak ada halangan, tak ada larangan. Seperti itu bang. Jadi kalau mereka tidak Islam melakukan hal itu, ya itu memang sudah satu paket. Iya. Clear terjawab Bang Juma bahwa di luar apa itu ya karena setan. Clear itu. Iya. Masya Allah. Saya tidak. Berarti karena setan mereka hamar, mereka benar sekali. tidak sunat. Ya berarti Benar setan. sekali. Clear. Thank you Bang Juma. Sama-sama Bang Subair. Iya. Subair. Ya, lanjut Bang. Saya siap. Betul menyimak sekali ini Bang. Lanjut. Masya Allah. Ya, jadi saudara, ya silakan. Baru sidang bang, habis sidang.
Gimana Bang? Baru habis sidang Bang. Ya alhamdulillah profesi ini sebagai advokat, jadi ya ini juga kan bagian dari referensi, siapa tahu aja kita dapat perkara yang ada hubungannya dengan agama dan lain sebagainya, kan ini jadi pelajaran. Bang Zuma dengan Bang Nathan ini keren. Itu aja yang aku bilang. Iya, makasih Bang. Siap. Selanjutnya. Ada lagi gak nih? Ya. Izin Bang Zuma, saya mau tanya aja. Bang Zuma ini kan di profilnya kayaknya masih muda sekali, tapi luar biasa ini pengetahuannya lintas agama ini. Izin Bang Zuma? Iya Bang. Ya itu aja pertanyaan saya, karena kalau saya tanya lebih jauh kan karena masih muda Bang Zuma. Ya, usia saya sedikit lagi 45 Bang, tapi semangat saya atau mau diajak lomba lari dari usia anak muda 20 tahun, saya rasa saya masih menang. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Iya. seumuran lah kalau gitu lah. Iya, sip. 2-3 tahun lah. Iya. Saya Tapi keren, semangat. luar biasa. Makasih Bang, Mantap. makasih. Karena dalam pikiran saya itu Bang, nanti dikatakan tua itu kalau sudah 76 tahun. Kalau masih di bawah 70 tahun itu masih usia produktif. Iya. Iya. Oke baik, ada tamu baru, siapa tahu ada pertanyaannya. Iya, silakan. Ya, oke, thank you Bang Zuma. Saya stay ya. Sama-sama. Iya, makasih Bang. Selanjutnya, Bang Andi. Ya. Kenapa kemarin Bang Andi bilang Bang Zuma usianya 25 tahun ke saya? 25 tahun. Masalah usia. Salah Bang Andi nih. Dulu Bang Zuma waktu masih 7 tahun waktu SD. Ya, makanya dengerin pembicaraan saya itu jangan dengerin awalnya, dengerin endingnya gitu loh. Nah, itulah yang namanya teknik-teknik Belanda. Kita sambit dulu ya tamunya ya. Saya sambit Pak Rudi. Ya, halo. Halo, waduh Pak Rudi. Gimana kabarku Bang di sana? Kabar apa ini? Kayaknya kurang baik kabarmu ini. Waduh, baguslah kalau tidak baik Bang. Itu yang saya tidak harapkan. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Tidak boleh aja ini. Ini Abang Zuma ini hebat sekali dia punya